Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di telepon interaktif dan juga WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan sebelum kita lanjutkan pembincangan bermisah, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Andri Zakaria Siregar untuk perdagangan esok hari, dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Ada 4 saham yang direkomendasikan pemirsa. Yang pertama adalah Bumi. Rekomendasinya adalah buy on support. Hari ini Bumi mengalami koreksi yang cukup dalam dan tampaknya kembali meninggalkan level 200-an. Kemudian juga ada PNLF, spekulatif buy. Support dan resistennya dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa. Supportnya ada di 386, resistennya hingga 440. Kemudian ada Raw Mineral, hari ini yang mengalami kenaikan signifikan, juga direkomendasikan spekulatif buy pemirsa. Support rendahnya ada di 1.800, sementara resisten tertingginya ada di 2.290. Sementara dari teknologi, Goto tampaknya juga direkomendasikan buy on support. Supportnya di 288 pemirsa, dan resistennya hingga supportnya di 248 hingga 264, dan resistennya ada di 288 hingga 304 pemirsa. 4 saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Andri, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan Pak Andri. Untuk Bumi terlebih dahulu, hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam Pak Andri, dan kembali meninggalkan level 200-an. Bagaimana analisis Anda untuk Bumi dan pertimbangan merekomendasikan saham ini Pak? Ya, untuk Bumi kita rekomendasikan dong bahan weakness ya, bahan support sama aja jadi istilahnya. Nah, tetap seharusnya kalau buy elite wave ya itu harusnya Bumi bisa turun di bawah 186 karena koreksi C. Tapi ini masih strong buy untuk medium term dan long term. Jadi kenapa? Karena dilihat dari medium termnya, dilihat juga long term itu masih golden cross. Jadi saya pikir ini target kita 300 harus kita naikkan lagi, mungkin bisa di atas itu 400-500 untuk jangka 6 bulan ke depan. Ya, karena untuk jangka pendek ini kita lihat ini supportnya harus kuat adalah 166 dan 123. Ya, kalau 123 tembus berarti ya untuk sementara ini dalam 6 bulan ke depan jadi skenario bullishnya akan tertahan dulu. Tapi karena kalau melihat tren call, saya lihat masih target kita masih 520 sampai 560 untuk jangka menengah ya, saya pikir Bumi juga masih ada diuntungkan dan termasuk yang termurah ya dari dibandingkan dengan saham-saham call lainnya yang sudah relatif lebih mahal, contohnya kayak Adaro, ITMG, ada WNTR yang dan next tahun ini lebih dari 100%. Ya, jadi itu. Jadi saya pikir kecilan untuk band weakness ya kita perhatikan supportnya 166 sampai dengan 123 untuk reversal trennya, tapi kalau untuk bullishnya tetap kita masih 256 sampai 302. Artinya koreksi yang terjadi hari ini masih cukup wajar dan memanfaatkan momentum pelemahan karena posisinya trennya masih melaju atau trennya masih menguat ini untuk Bumi. Tadi dengan titik supportnya di 166, penutupan hari ini di 196. Beralih ke saham pilihan yang kedua ada PNLF, Pak Andri. Ini spekulatif buy arahnya Pak. Ya, ini saham yang menarik PNLF dari technical juga dari isu dan mungkin negosiasi oleh Bang Asing ya. Jadi ini PNLF ini targetnya juga sama seperti Bumi juga, masih signifikan ya, karena ini polanya pola bullish pennant atau bullish bull flag. Ya. Weekly-nya juga sama nanti seperti ADMR, weekly-nya sudah oversold atau sudah jenuh jual. Ya, artinya sudah murah. Jadi tinggal nunggu terbangnya atasnya, dia supportnya murah sekarang di 332 dengan sampai dengan 390. Sementara resistnya di sini terlihat di sini di 440 sampai dengan tertingganya 475. Jadi kalau 475 break itu targetnya adalah 625 sampai dengan 750. Jadi ini sangat menarik karena dilihat ini ya, nanti ada inilah the next-nya nanti PNBN kemarin sudah duluan naik, nah ini PNL bisa ditahan dulu. Jadi kalau lihat secara fundamental, technical dan juga flow ditambah juga sini market masih net buy ya. Jadi saya pikir juga masih bisa untuk kita seperti buy untuk jangka pendek maupun jangka menengah untuk PNLF. Penutupan hari ini di 416 Pak Andri, menguat di 4,52%. Ketika bagi para investor yang baru mau ingin ambil posisi ini, apakah tunggu koreksi terlebih dahulu untuk PNLF? Ya sebenarnya kalau PNL sebenarnya sudah break di atas high sebelumnya tanggal 26 Agustus, jadi 420. Tadi sempat bikin high di 428. Jadi kalau by technical sebenarnya ini sudah masuk ke wave baru, dia masuk minimal sini ke wave 3, jadi artinya bisa nanti rally ke 440 minimal sampai 475 the next breakout-nya. Untuk stop loss-nya cukup murah ya di sini ya. Masih di 408 sampai dengan di sini ke 372. Jadi
kalau lihat dari risk and reward ya, jadi terlihat PNF ini masih besar rewardnya dibandingkan risknya cuma sampai 408 sampai 372, sementara profit naiknya bisa sampai 440, 75 dan bahkan lebih. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang ketiga dari pertambangan batubara dan turunannya ada ADMR pemirsa. Hari ini ditutup menguat di 10,11% di 1960. Tapi arahnya lebih ke spekulatif buy. Pertimbangan merekomendasikan spekulatif buy untuk Adaro Mineral, Pak Andri. Apakah memang dengan hari ini sudah mengalami kenaikan signifikan, potensi untuk profit taking ini cukup terbuka lebar untuk ADMR? Ya kalau hasil sih tergantung kebutuhan ya. Kalau untuk short term ya bisa kita take profit di atas ada gapnya 2170 sampai 2450. Tapi kalau kita untuk medium term saya sih mendingan hold ya. Kenapa? Karena di sini indikatornya juga dari weekly technicalnya juga sudah oversold, sudah jenuh jual, ya sudah murah lah. Jangka menengahnya dan juga sudah break tadi resist 1895. Dukung juga fundamentalnya kan kemarin kan bagus lah, banyak kalau nggak salah lebih dari income-nya naik lebih dari 16%. Jadi memang selama masih di atas 1895 dengan stop loss-nya di bawah di 1605, target kita masih tetap di 2150 sampai dengan di sini minimal di 2500 atau 2450 untuk kita take profit. Secara year to date, ADMR ini sudah sempat menyentuh ke level 2.900-an, Pak Andri. Apakah memang range-nya yang cukup lebar dengan target yang sudah disentuh sebelumnya, meskipun secara year to date ini ruang penguatan untuk ADMR masih terbuka cukup lebar, Pak? Iya, kalau untuk ADMR tingginya kemarin waktu 18 April itu di 3140. Itu udah naik 30 kali multi-bagger 3.100% dari harga 100 IPO. Ini sebenarnya ini masih konsolidasi. Nanti akan ada new high lagi nanti di tahun depan di atas 3140 karena fall tahun depan masih akan lebih gila lagi naiknya lagi karena krisis energi yang sekarang di Eropa ini masih akan berlanjut. Jadi saya pikir ya masih menguntungkan untuk saham-saham tadi seperti Bumi, Adaro maupun juga ada Raw Mineral. Jadi saya pikir untuk jangka menengah, untuk tulang, saya pikir masih tetap hold untuk target untuk bisa sampai minimal di 200 sampai RTG-nya di 3140 bahkan lebih. Oke. Baik, kita beralih ke saham pilihan terakhir ada Gotoh pemirsa dari teknologi. Hari ini melemah di 1,45% dan ditutup di level 272. Analisisnya untuk Gotoh lebih direkomendasikan buy on support ini. Sebenarnya untuk support dari Gotoh dalam waktu dekat di level berapa, Pak Andri? Ya kan Gotoh kalau dilihat ini memang terendahnya di 274 ya sudah tembus tadi terendahnya 268 ya, kita juga rekomendasi di benchmark untuk buy support sih 268 tapi emang kalau untuk jangka menengah sih emang agak rawan untuk bisa merujuk ke 230 sampai 200 lagi tapi untuk long termnya sih masih bullish ya karena ini kan sebenarnya pola half handle untuk weekly-nya ya pola cangkir ini bisa menuju gagangnya jadi wajar the next-nya bisa menuju lagi di 354 sampai dengan 440. Tapi kalau untuk jangka pendek ini memang kita cenderung untuk buy support karena inilah Gotoh ini nanti akan memberikan support di North December ini untuk menahan indeks kita tidak jatuh nanti Gotoh naik indeks kita akan new high. Jadi saya pikir yang bisa mendorong indeks kita new high all time high nanti adalah dari Gotoh. Baik, dengan pertimbangan juga perbankan big cap dan juga saham-saham di energi juga mengalami penguatan begitu. Ya. Oke, 272 penutupan hari ini ketika ingin masuk apakah harus menunggu di 268 terlebih dahulu Pak Andri? Ya sebenarnya kalau dilihat di sini ini kondisinya sebenarnya sekarang sudah oversold ya. Sudah oversold sejak 2 minggu yang lalu. Nah, teman di sini juga tapi hati-hati di sini masih net sell dan strong sell-nya masih tetap kuat. Jadi mendingan kita cicil beli atau kita beli di atas 288 kalau kita mau ngejar atasnya di resistnya breakout 288 atau kita ngejar di bawah 268 sampai 250 untuk kita untuk buy support ya. Baik, kadang pasang pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Bumi, PNLF, ada Raw Mineral, kemudian juga ada Gotoh dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Andri, kita akan jeda kembali. Masih banyak pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Andri, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas. Saya akan coba sapa Bapak Susilo yang ada di Blitar terlebih dahulu. Menanyakan saham MBAP, Pak, menjelang dividen interim ini 10%. Bagaimana analisisnya untuk MBAP? Halo Pak Andri? Pak Andri? Ya, tadi di mute Pak. Silakan dilanjutkan Pak Andri. Ya. Kalau MBAP ini sebenarnya masuk ke wave 3, jadi artinya ini market sudah diskon untuk ini ya. Sudah diskon untuk dari pembagian dividennya. Dan di sini kalau dilihat memang
Di sini karena strong ya masih bisa kita manfaatkan di sini menuju 11.000 sampai dengan 12.200. Di sini pun juga indikatornya pun weekly daily-nya pun masih strong. Jadi artinya kecenderungan ya bisa nanti take profit menjelang exit ya, Mhm. ya karena sebenarnya ini sudah banyak rumor untuk dividen nanti ya apa tapi untuk jangka pendeknya mungkin seperti itu ya, buy on rumor sell on news untuk ex date untuk dividen, tapi kalau untuk jangka menengah nggak masalah karena di sini ini masih masih strong ya untuk jangka menengahnya. Jangka panjangnya ini bisa mencapai di sini bisa sampai 13 sampai 16.000 untuk jangka menengah. Oke, Cuma tapi untuk jangka pendeknya ya tadi menjelang kita perhatikan untuk pergerakan menjelang cum date-nya. baik. Kemudian ada Bapak Ian, ini cukup jauh dari Jayapura, Pak Andri. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. DILD, Pak, sudah ambil posisi di 205, terus melemah kira-kira jangka panjang, analisisnya seperti apa? Ya kalau untuk DLD emang ini masih agak kurang bagus ya, karena di sini selama masih di bawah 197, berarti kecenderungan dia masuk porsi C, berarti artinya dia harusnya negarawan untuk tembus di bawah 170 sampai dengan di sini supportnya 155. Jadi kalau untuk kita jangka menengah mending kita beli di bawah 170 sampai 155. Tapi kalau untuk long termnya ya di sini terlihat ya masih bagus ya di sini karena dia bentuk pola double bottom. Jadi double bottom minimal nih targetnya untuk 6 sampai 12 bulan ke depan targetnya 295 bahkan sampai dengan di sini ke targetnya ke 400. Tapi kita lihat dulu lah. Oke. Jadi yang perlu kita cermati adalah 250 sampai dengan 320 untuk target long termnya. Baik, di hold saja sudah ambil posisi di 205. Kemudian ada Endang dari Jakarta. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Telkom, Pak Andri, sudah ambil posisi di 4590. Analisisnya, Pak? Ya kalau Telkom sepertinya ya wajar ya. Jadi memang dia koreksi dulu karena memang bentuknya cup and handle. Ya emang saya pikir juga masih bisa dimanfaatkan. Dia masih konsolidasi dulu. Paling jangka pendek konsolidasi 4.800 sampai dengan di sini ya di sini ke 4.000. Masih ya antara di sini 4650 sampai dengan di sini 4355 itu ada double bottom, Ya. atasnya pun juga double top. Jadi saya pikir kalau break di atas 4650 ya menuju ke 4750 sampai 4850. Kalau turun pun sampai dengan 4400 sampai dengan 4350 kita beli, stop lossnya murah di bawah 4350. Oke. 4590 di hold saja, Pak, dengan posisi 44 hari ini? Ya masih bisa di hold karena juga ini Telkom sudah masuk ke area oversold ya sama Baik. seperti GoTo. Kemudian ada Bapak Tino di Pacitan menanyakan saham ADMR ini tadi pun juga sempat Anda singgung dan masuk ke dalam saham pilihan nyangkut di 2429 ini level yang cukup tinggi. Kemudian ADMR juga ternyata ditanyakan, saya akan coba cek terlebih dahulu. Bapak Yunus dari Glodok, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Mohon analisisnya untuk ADMR. Tadi nyangkut permasalahannya Pak Andri di 24 sementara posisinya untuk hari ini masih di bawah 2000-an. Ya, kalau ADMR tadi saya bilang tadi emang sudah break resistnya tertinggi dalam 2 bulan terakhir di 1895. Dan juga sudah break pola triangle-nya itu support resistnya di 1860. Ya, jadi harusnya bisa menuju ke targetnya 1820 tambah 200 sama dengan targetnya 2160 minimal. Dan di sini juga ada gap dia yang harus diisi adalah di 10 Juni itu di 2130 sampai 2300. Ya. Jadi emang kalau 24 saya pikir bisa, tapi cuma untuk efeknya untuk time rate-nya bisa 3 sampai 6 bulan ya. Baik. Kemudian ada Ibu Oke, kemudian ada Ibu Sofi, Pak Andri dari Jakarta Barat. Untuk PANI, Pak, analisisnya jangka pendek hari ini menguat cukup signifikan di 15,97% di level 1525 setelah tertekan di sesi pertama pada pagi tadi. Ya kalau PANI sebenarnya masih ada potensi upside ya, saya nggak tahu ini pada stock split atau apa ya, tadi kan karena sebelumnya tertikinya sampai 13.000 ya, jadi emang kalau PANI ini kalau dari indikatornya sih masih ada potensi upside ya, karena bentuk juga mirip-mirip pola double bottom selama masih di atas 910. Target nextnya adalah di 2010 di 1750 sampai 2010. Jadi emang perlu di break itu adalah untuk reversalnya dari 2010. Kalau 2010 break itu targetnya adalah 3.600 untuk PANI, jadi sangat signifikan ya target untuk medium to long termnya. Jadi emang ya untuk jangka pendek ya kita lihat di sini resistnya paling ya 1685 sampai 1750, tapi untuk medium term resistnya di 2010 ya. Itu masih. Baik, terakhir singkat saja Pak Andri, BRMS Pak tidak menyebutkan nama dan lokasi sudah ambil posisi di 250. Ya kalau BRMS masih hafal ya, emang BRMS itu emang supportnya ada double ini ya, double
bottom ya, situ ada supportnya paling kuat itu 216 sampai sekitar 198. Jadi kalau BRMS itu gagal ditutup di atas 246 itu memang agak susah ya. Memang resistnya itu sendiri 246 sampai 268 untuk reversalnya. Saya pikir kalau BRMS nggak ada masalah, nanti sama seperti bumi juga nanti akan Oke. rally juga karena kita masih di atas 300 untuk BRMS dan juga bumi ya. Jadi emang grup Bakri emang rata-rata mengarah 300. Jadi emang bisa kita hold selama masih di support atau support 198 sampai 216. Oke, masih jauh dari level support 222. Penutupan hari ini punya di 250 direkomendasikan di hold saja. Ya. Sayang sekali Pak Andri, waktu pembahasan tadi tampaknya membatasi pembahasan kita untuk kali ini karena waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Andri, terima kasih. Sehat selalu Pak. Baik, ada Bapak Andri Zakaria Sregar, Head of Technical Analis PT BNI Sekuritas, dan berbincang tadi sekaligus mengakhiri bersamaan kita. Saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.